Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan pemaparan rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan Teaching at the Right Level (TARL). Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abiyu Anggoro, Anissa Rahma Destiara, Putri Zuhelmi, Ririn Eka Putri, Tasya Ralenda, dan juga Wulandari Pranawengtias. Menelaah rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru di sekolah sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level. Dengan modul ajar Pendidikan Pancasila, materi pokok gotong royong, kelas 1, fase A, semester genap, alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Modul ajar yang digunakan oleh guru kelas 1B SDN 2 Waidadi mempunyai beberapa komponen yang sesuai dengan pendekatan TARL, namun ada beberapa yang belum tercermin. Berikut merupakan analisis pendekatan yang digunakan oleh guru kelas 1. Yang pertama adalah kompetensi awal peserta didik. Modul awal yang digunakan oleh guru pamong kami dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi awal peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu prinsip TARL yang fokus pada pemahaman serta tingkat kemampuan dan kebutuhan dari peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik banyak digunakan guru untuk mengetahui gaya belajar, pemahaman peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru. Dalam modul ajar dengan tujuan pembelajaran tentang gotong royong di rumah dan di sekolah, berikut adalah pertanyaan pemantik yang digunakan. Yang pertama, anak-anak, adakah di antara kalian yang pernah melaksanakan gotong royong? Kemudian, di manakah kalian melaksanakan kegiatan tersebut? Dan kemudian, apa yang kalian kerjakan dalam kegiatan tersebut? Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kegiatan pembelajaran. Pada modul ajar yang dirancang oleh guru pada kegiatan pembelajaran belum menerapkan pembelajaran berdasarkan TARL. Hal tersebut terlihat ketika proses pembelajaran guru sudah memahami tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda. Tetapi dalam modul ajar, guru masih merancang pembelajaran yang menganggap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang sama. TARL sendiri merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat atau level kemampuan peserta didik. Ada yang cepat belajar dan juga ada yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen. Dalam modul ajar yang dirancang guru, belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai TARL. Hal ini terlihat belum adanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk menentukan minat dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran digunakan guru dengan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dan individual setiap peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun pengayaan dan remedial. Dalam modul ajar yang dirancang oleh guru, terdapat bagian pengayaan dan remedial yang merupakan salah satu prinsip pendekatan TARL. Berikut merupakan pengayaan dan remedial yang guru lakukan. Guru memberikan pengayaan yang lebih terhadap peserta didik yang memiliki daya tangkap dan daya kerja yang lebih dari peserta didik lainnya mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian, peserta didik yang hasil kerjanya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan individu dan memberikan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik. Untuk menyesuaikan pembelajaran dengan pendekatan TARL, maka perlu adanya modifikasi terhadap modul ajar agar pendekatan Teaching at the Right Level dapat terrealisasikan di dalam kelas. Pendekatan ini mengacu pada tingkat kemampuan masing-masing siswa. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga guru dapat memberikan pengajaran yang tepat dan relevan bagi setiap kelompok siswanya. Menurut kelompok PPL kami di SDN 2 Waidadi pada kelas 1 SD, ada beberapa alasan mengapa modul ajar dan kegiatan pembelajaran di kelas yang digunakan serta diterapkan oleh guru masih kurang sesuai dengan pendekatan TARL. Berikut pemaparan tersebut. Modul ajar mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pendekatan TARL karena dalam modul ajar guru masih merancang pembelajaran yang menganggap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang sama. Kemudian, guru tidak memberikan petunjuk yang jelas bagaimana guru dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan juga modul ajar dan kegiatan pembelajaran di kelas kurang berfokus pada pembelajaran yang berdasarkan level kemampuan peserta didik yang merupakan prinsip utama dari pendekatan TARL.
Yang selanjutnya, modul ajar mungkin belum sesuai dengan pendekatan TARL karena tidak memberikan informasi yang cukup tentang bagaimana guru dapat mempersiapkan materi dan menyesuaikan materi sesuai kemampuan peserta didik yang merupakan salah satu kelebihan dalam pendekatan TARL. Modul ajar belum sepenuhnya sesuai dengan TARL karena kurangnya berfokus pada pembelajaran yang berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik yang merupakan prinsip utama dalam TARL. Selanjutnya, dengan demikian, meskipun modul ajar telah mencakup elemen yang relevan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, pendekatan yang digunakan mungkin belum sesuai dengan prinsip-prinsip TARL. Beberapa belum sesuai, yang lebih menekankan pada pemahaman konsep dasar dan penyesuaian pengajaran berdasarkan tingkat pemahaman individu peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik, penilaian mendalam, penyesuaian materi, dan keterlibatan guru dalam meningkatkan perkembangan peserta didik secara berkala. Oleh karena itu, modul ajar perlu disesuaikan agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip pendekatan TARL untuk mengoptimalkan pembelajaran terhadap peserta didik. Yang selanjutnya, pengamatan proses pembelajaran guru di sekolah berupa dokumentasi terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1B. Pada saat pelaksanaan kegiatan observasi yang dilakukan kelompok kami pada kelas 1B pada kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila, memperoleh hasil bahwasanya kegiatan pembelajaran di dalam kelas belum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning dalam kegiatan pembelajaran berkaitan dengan gotong royong. Berikut adalah dokumentasi saat pertanyaan pemantik dilakukan, pemaparan materi mengenai gotong royong, dan juga persiapan memulai gotong royong di kelas dan gotong royong membersihkan kelas. Hasil wawancara guru kelas mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pertanyaan mengenai apa saja pertimbangan Ibu dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Dalam merancang pembelajaran dan asesmen, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan seperti pertama dilakukan adalah mengetahui tujuan pembelajaran terkait apa yang ingin dicapai oleh peserta didik serta pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian guru harus memahami materi pembelajaran dengan baik. Materi harus relevan dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Kemudian, apakah Ibu melakukan asesmen awal atau diagnostik sebelum merancang pembelajaran? Ibu guru kelas 1B SDN 2 Waidadi melakukan asesmen awal untuk sebelum pembelajaran. Asesmen awal ini berupa pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dalam materi pembelajaran. Kemudian, bagaimana cara Ibu merancang pembelajaran dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda? Langkah yang dapat dilakukan dalam merancang pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, seperti mengetahui setiap karakter peserta didik baik dalam segi gaya belajar, tingkat kemampuan memahami materi, serta latar belakang peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.